72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qataltum, dan ingatlah ketika kamu membunuh nafsan, seorang jiwa, fadara'tum, maka kamu saling tuduh menuduh. Ketika ada seseorang yang dibunuh atau terbunuh dan tidak tahu siapa pembunuhnya, maka orang-orang yang di sekitarnya itu saling tuduh menuduh siapa yang membunuh itu sebenarnya. Ini terjadi, dan itu pun tentu keterbatasan manusia. Andai kata memastikan si A, bagaimana bila salah? Atau tidak memastikan pun juga harus diketahui siapa pembunuhnya. Itulah lahir nama Al-Baqarah. Ada perintah dari Allah kepada Nabi Musa untuk Bani Israel agar menyembelih seekor sapi betina. Lalu diambil ekornya, lalu dipukulkan kepada orang yang terbunuh dan telah mati. Lalu bangunlah orang tersebut dan mengatakan, qatalani fulanun, membunuh kepadaku si anu. Dan ini berkaitan dengan waris. Ini nanti akan berkaitan dengan ilmu waris. Karena salah satu yang menyebabkan orang tak dapat waris itu karena membunuh. Nanti lahirlah nanti hukum haramnya orang yang membunuh menerima waris. Ya, nanti ini kisahnya dipanjang ini. Ini kan siapa pembunuhnya nanti. Nanti kita pun akan bercerita asbab-asbab kenapa dia tak dapat waris. Ya. Maka di sini saling tuduh menuduh. Pihi pada lapad padarotum idgomut ta'ipil asli, mengidgomkan tak pada asalnya. Asalnya pad tarotum, lalu tak diidgomkan kepada dal, jadi pad darotum, ya. Jadi mengidgomkan tak pada asalnya piddali pada dal, asalnya pad tarotum jadi pad darotum, ya. Yaitu takhosomtum, ya. Kamu sekalian bertengkar karena telah ada yang telah dibunuh, tidak tahu siapa pembunuhnya, akhirnya saling bertengkar. Jadi padarotum itu takhosomtum, maknanya saling bertengkar. Kamu sekalian bertengkar, watadapa'tum, dan saling mengelah, saling tolak menolak, ya, saling mengelah begitu. Pihak tentang urusan orang atau jiwa yang terbunuh tadi. Maka di sini Allah menjelaskan wallahu mukhrizun. Nah, Allah lah yang mengeluarkan, mudhirun yang mendohirkan, yang menjelaskan makuntum, yaitu tentang sesuatu apa yang kamu sekalian berada taktumuna, menyembunyikan. Nah, apa yang tersembunyi, siapa yang membunuh, siapa yang terbunuh, kan tidak tahu. Allah lah yang menjelaskan. Min amriha, dari urusannya. Ya, jadi Allah lah yang menjelaskan kepada mereka, karena di antara mereka saling tuduh menuduh, saling tolak menolak, siapa pembunuh di antara mereka. Allah lah yang menjelaskan akhirnya melalui perintah
kepada Nabi Musa agar menyembelih seekor sapi betina, diambil ekornya, dipukulkan kepada yang terbunuh korbannya itu, lalu bangun, kata si yang meninggal itu, kotalani fulanun, telah membunuhku, yaitu si fulan. Ternyata si fulan itu saudaranya, dan di situ lahir bahwa si fulan akhirnya tak dapat waris karena membunuh, bahkan akhirnya dikisos, dibunuh lagi. Itu nanti kisahnya di situ kita lihat ya. Nah itu. Wahada i'tiradun, dan ini adalah i'tirad, jumlah i'tirad. Wahwa yaitu awalul qissah. Ini adalah sebetulnya awal kisah. Awal mulanya kisah adanya penamaan surat Al-Baqarah. Karena memang sapilah yang jadi alat yang bisa membuka siapa pembunuhnya. Ya, begitu ya. Jelas ya? Maka pakulna, maka kami berfirman. Nih, firman Allah. Awas, kalau pakulna kami berfirman bukan berarti Allah banyak. Ini disebutnya adalah domir mu'adzam binafsih, yaitu mengagungkan diri. Allah mengagungkan dirinya. Kalau untuk kita pakaina atau nahnu itu mutakalim al-ghair, banyak untuk kita. Umpamanya kumna, kami berdiri, semuanya berdiri kita, banyak bukan satu. Tapi kalau kulna umpamanya kami berfirman, Allah itu mengagungkan dirinya, bukan berarti Allah banyak, ta'zim ya. Disebut mu'adzam binafsih domirnya. Nanti ada mu'adzam binafsi, ada ma'al ghair, dan ada wahdah mutakalim wahdah. Maka kami berfirman, idribuhu, pukullah oleh kamu atau pukulkan oleh kamu dengan yaitu ekor dari sapi betina itu, kepada yang terbunuh, ay al-qatila, kepada yang terbunuh, biba diha, dengan sebagiannya, yaitu buntutnya tea, ekornya tea. Ya, ada lagi yang menyebut tentu bukan dengan ekor, ada lagi dengan lidahnya ya. Paduriba, maka dipukullah si pembunuh si yang terbunuh tadi, bilisaniha, dengan lisannya. Ada yang menyebut dengan ekornya pula, yaitu ajbi dan biha pahaya, yaitu dengan ujungnya. Maka si yang terbunuh tadi maka hiduplah. Tiba-tiba ketika dipukul hiduplah dia. Waqala, dan yang terbunuh tadi setelah bangun berkata, qatalani fulanun fulanun, telah membunuhku si fulan, disebutkan si anu yang telah menyebutku, liabnai amhi, ternyata untuk dua anak pamannya. Wa mata, akhirnya dia mati lagi. Setelah menyebutkan si anu dua anak pamannya tadi, maka dia mati lagi. Nah, setelah mati lagi, pahur rimal miroh, tuh, maka akhirnya diharamkan waris. Ya, diharamkan waris kepada dua orang yang membunuh tadi. Itu saudaranya itu. Maka kita bisa pahami bersama dalam hukum waris itu adalah asbab mawani'il waris, sebab-sebab kenapa orang terhalang waris. Salah satunya qatlun, karena membunuh walaupun saudaranya. Dua, wahtilafuddin, berbeda agama, tak dapat waris. Dan ketiga, warikun, hamba sahaya yang belum dimerdekakan. Kenapa harus dicari siapa pembunuhnya? Karena ini berkaitan dengan waris.
Kalau ternyata yang membunuh itu saudaranya, dipastikan saudaranya tak dapat waris karena membunuh, bahkan akhirnya dibunuh lagi. Dan itu kita tidak sedikit, zaman sekarang pun banyak orang membunuh ibunya, membunuh ayahnya demi waris, bukan dapat waris, malah akhirnya dia dimasukkan ke penjara. Sayangnya hanya penjara, padahal dalam Islam kalau orang membunuh dibunuh lagi dikisos. Tidak seimbang. Sebagaimana di kita koruptor. Koruptor harusnya 300 triliun itu ya dihukum mati. Di Cina katanya 21 triliun itu dihukum mati. Di kita 300 triliun hanya 6 tahun setengah. Ya, denda 1 miliar. Akhirnya netizen banyak mengajukan ingin dihukum, netizen pun bahkan lebih dari 6 tahun setengah, boleh sampai 7 tahun. Hanya minta imbalan, saya minta imbalan 1 triliun saja. Silakan saya hukum 7 tahun. Kenapa menantang? Itu sindiran bagi yang memutuskan hukum, di mana kena paringan, pasti itu di situ ada sogok menyogok. Bahkan Pak Prabowo pun itu menyindir. Ya, harusnya itu katanya minimal 50 tahun. Nah, ini hakim-hakim ini bisa disogok. Makanya kata Nabi, hakim itu ada 3 ya. Yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka, hakim itu. Yang masuk neraka pertama ada hakim yang tahu akan sebuah kebenaran tapi ia tak memutuskan sesuai dengan kebenarannya. Nah, artinya dia menghukumi tidak sesuai dengan sebenarnya ia tahu tapi ia pura-pura tidak tahu lalu menghukuminya dengan salah. Itu neraka. Yang kedua ada hakim yang bodoh dan dia tidak tahu lalu menghukumi, ya tentu saja. Kenapa jadi hakim kok bodoh? Dan memutuskannya salah juga masuk neraka. Sedang yang 1 hakim yang tahu akan sebuah kebenaran dan dia putuskan dengan kebenaran, maka dipastikan hakim tersebut masuk surga. Makanya tidak aneh kata Nabi hakim itu. Di Indonesia itu hakimnya banyaknya hakim seperti itu. Itu yang kita berat hari ini ya. Bagaimana? Wa mata dia mati pahurima, maka diharamkan kepada 2 orang pembunuhnya al-miros warisan. Wa kutila al-miros, wa kutila dan keduanya pun dibunuh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kadzalika demikianlah, di mana Allah Subhanahu wa taala al-ahya bisa menghidupkan orang mati jadi hidup kembali. Yuhillahul mauta, menghidupkan Allah akan yang mati. Wa yurikum, dan Allah memperlihatkan ayatihi, ayat-ayatnya. Itu adalah dalailu qudratihi, dalil-dalil kekuasaan Allah, bukti kekuasaan Allah. La'allakum ta'qilun, agar kamu sekalian termasuk orang-orang yang berpikir, berakal, tadabbarun, bertadabur. Pata lamuna, maka kamu akhirnya tahu dan paham, annal qadiro, sesungguhnya orang yang mampu atau yang qadir, yang maha kuasa, ala ihai nafsin wahidatin, atas menghidupkan jiwa yang 1, maka secara otomatis qadirun ala ihyai nufusin kasirotin, dapat menghidupkan yaitu jiwa-jiwa yang banyak. Maka kamu sekalian itu beriman akhirnya. Artinya bila Allah bisa menghidupkan orang mati, 1 orang mati dihidupkan, maka Allah juga dapat menghidupkan orang-orang banyak, jiwa-jiwa yang banyak. Maka dengan demikian, tentu karena ini ayat qisah, mari kita ambil pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, ya, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah, semuanya tersembunyi.
Tidak ada orang yang dapat menyembunyikan. Hanya proses waktu nanti akan dibuktikan mana yang salah, mana yang benar. Dan yang ketiga, siapapun orang yang membunuh harus dikisos lagi. Ya, maka secara otomatis orang yang membunuh juga tak dapat waris. Oleh karena itu kita belajar dari semua ini, yaitu bahwasanya Allah lah yang maha segala-galanya, tidak ada yang dapat bersembunyi di sisi Allah. Oleh karena itu orang boleh jadi bersembunyi di hadapan manusia tapi tak bersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka benar-benar mereka bisa bersembunyi mencari aman di hadapan manusia tapi tak pernah bersembunyi dan tak pernah aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan dimanapun kita berada, bahwasanya Allah ada dan Allah Maha tahu. Sehingga tindak tanduk kita benar-benar merasa diawasi oleh yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tindakan-tindakan kita harus selamanya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini, dan ini awal ya, awal masuk semester 2. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.